Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita mulai lagi untuk mata kuliah Infrastruktur Informasi Geospasial. Saya masih ngisi 2 pertemuan lagi harusnya ya, minggu ini dan minggu depan. Kemudian nanti atau mungkin 2 pertemuan terakhir nanti diganti Pak Heri. Saya kurang tahu nanti pembagiannya gimana. Ya, yang jelas untuk pertemuan ini nanti saya akan sampaikan skenario untuk tugas akhir. Jadi teman-teman kemarin minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana tugas yang nanti akan saya berikan kepada teman-teman tentang skenario pembangunan geoportal. Geoportal itu dipakai di mana, kemudian komponennya apa saja, bahwa ternyata geoportal itu mungkin nggak berdiri sendiri ya. Kita hanya sekedar nyari tok itu, setelah dapat datanya terus diapain. Nah, yang pengen kita bahas ini adalah semacam ini gitu. Jadi real, saya pengen teman-teman bisa pertama membuat geoportal, yang kedua bisa untuk mengoperasikan geoportal, dan yang ketiga bisa tahu ya posisinya geoportal itu nanti seperti apa. Dan kalau nanti ada WebGIS-nya bagaimana dan seterusnya. Oke, untuk kuliah di sore hari ini, tadi pagi saya sudah share link yang bisa teman-teman gunakan untuk mengajukan pertanyaan. Ada di sini. Ya, saya share lagi saja. Setelah ini saya akan sampaikan penjelasan untuk, ya, saya sampaikan di chat. Setelah ini saya akan sampaikan penjelasan untuk tugas akhir ini nanti seperti apa skenarionya. Kemudian barangkali saya juga akan berikan sedikit demo dan panduan teknis kira-kira untuk beberapa masalah yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk membangun skenario apa saja dan bagaimana solusinya. Ya, kalau misalnya ada yang kesulitan absen, silakan dituliskan di chat. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan aja. Kok OP pada Python? Wah, ini belum diganti ini. Jadi ini linknya, ketentuan tugas akhir yang kemarin saya sampaikan. Kita buka aja. Oke, jadi untuk ketentuan tugas akhir ini, teman-teman kerjakan dalam kelompok. Kemudian nanti buat laporannya datanya masih lama, saya bikin sampai akhir sekitar pertengahan Juni. Tetapi nanti ada juga presentasi dari Pak Heri. Entah nanti presentasinya sifatnya progres, teman-teman diminta untuk melaporkan apa yang sedang berjalan gitu, atau nanti teman-teman diminta untuk presentasi sampai hasil akhir. Ya, saya kira setelah ini nanti saya sampaikan beberapa contoh yang nanti bisa kalian gunakan untuk mengerjakan ini, dan nanti kalian tinggal nyari skenario-nya saja. Kira-kira skenario-nya apa? Oke, santai. Nanti absennya di sini ya. Ya, untuk teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan selama saya jelaskan, silakan langsung ditanyakan di link yang tadi saya berikan di chat atau di WA tadi pagi. Kemudian kita nanti bahas kalian. Jadi saya pengen lebih banyak tiktokan ke teman-teman bahas mengenai teknisnya. Siap, sama-sama. Kira-kira kemarin misalnya masih ada yang kesulitan install GeoNode, install Docker dan seterusnya. Kita coba diskusikan, dan mungkin nanti saya sampaikan juga ada beberapa alternatif sebenarnya yang bisa kita gunakan selain GeoNode. Dan juga nanti saya akan sampaikan tentang MapStore. MapStore itu WebGIS viewer, kalian nggak usah ngoding ya, langsung dapat WebGIS tinggal pasang, dan nanti posisinya bagaimana. Jadi saya akan sampaikan contoh skenario-nya yang detailnya ada di laporan kemarin, kayaknya udah ya yang belum absen, nanti nyusul lagi. Detailnya ada di sini, jadi nanti silakan dibaca, dipelajari. Jangan lupa kalian bikin kelompok. Kemudian, ini link untuk pengumpulannya belum saya ganti. Nanti saya update lagi, kelupaan, sorry. Nah, jadi silakan nanti dipelajari, bikin kelompok. Mungkin setelah ini saya buat satu file Excel gitu ya, di mana teman-teman nanti bisa daftar kelompoknya. Kemudian silakan segera disusun.
dan apa namanya, ini kayaknya di sini saya terlalu detail untuk laporannya ya. Ya terserah, kalian boleh ngerjakan online, boleh ngerjakan offline, monggo. Kalau kemarin memang semuanya saya bikin online KB. Oke, saya berikan satu contoh skenario. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk mengerjakan tugas ini, ada skenario semacam ini. Jadi yang nanti kalian tulis di tugas barangkali kurang lebih semacam ini. Akan dibuat sebuah web.js yang mengkombinasikan data-data dari geoportal. Jadi dari kuliah kita IIG dari awal sampai sekarang kita pelajari ya bahwa ternyata tujuan dari infrastruktur, namanya infrastruktur informasi geospasial ya, atau infrastruktur data spasial yang dulu pernah kita bahas juga di awal, bedanya apa, adalah untuk data ini cukup dibuat sekali, created once, use many time. Yang kemarin barangkali Pak Heri juga sudah banyak memberikan contoh gimana caranya kalau ternyata dari masing-masing instansi kemudian punya data yang duplikat, ternyata hasilnya adalah pemborosan anggaran misalnya. Nah, maka kita akan membuat sebuah skenario di mana ada satu kebutuhan untuk menampilkan atau mengkombinasikan data-data dari masing-masing instansi. Ya. Dan khususnya dari satu geoportal yang teman-teman bikin sendiri. Jadi WebGIS-nya nanti ya boleh WebGIS, nanti boleh desktop, boleh QGIS, misalnya kalau kesulitan pakai WebGIS, tentu nilainya beda ya. Boleh WebGIS, boleh QGIS, yang mengkombinasikan data-data dari geoportal Bapeda Provinsi Kaltara. Ini Bapeda Provinsi Kaltara ini misalnya dia sudah punya geoportal. Ya, dia sudah punya geoportal yang kalau dalam skenario ini berarti kalian yang bikin geoportalnya gitu. Kemudian ada juga data-data yang dikombinasikan dari yang lain. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa IIG itu berjalan dengan menggunakan standarisasi. Kemarin saya sampaikan ada UGC ya, ada link WMS, ada link WFS, yang masing-masing link dari tiap geoportal dari instansi-instansi pemerintah itu kita bisa kombinasikan jadi satu gitu ke dalam sebuah WebGIS milik kita. Jadi nanti ketika kita membangun sebuah WebGIS, kita nggak perlu pusing nyari data kemudian ngupload masing-masing data itu ke geoportal kita atau ke WebGIS kita, tetapi cukup kita minta atau kita cari link dari instansi-instansi lain yang mengandung data yang kita miliki. Nah, data yang harus ditampilkan antara lain, ini adalah dalam konteks contoh, jadi bukan berarti kalian nanti harus ada data ini ya. Ini contohnya Bapeda Provinsi Kaltara mau bikin semacam ini. Jadi dia menambahkan data dari Rupa Bumi Indonesia, ya, ada data RBI dari BIG sebagai base map. Nah, kenapa saya tulis semacam ini? Karena nanti kalian harus bisa membedakan ya. Ketika saya bilang ini hanya sebagai base map, maka layanan apa yang dipakai? Apakah WMS, apakah WFS, apakah yang lain? Saya tahu mungkin sebagian besar belum mengambil SIG web, ya, sebagian besar mungkin belum mengambil SIG web yang mana penjelasan mengenai WMS, WFS itu detailnya ada di sana. Tetapi nanti setelah ini barangkali saya demokan dan saya kira tidak cukup rumit, ya simpel saja. Kalau WMS itu nanti hanya sebagai gambar, ya salah satunya base map. Kalau WFS itu nanti perlu analisis semacam ini. Nah, ini tidak bisa dengan WMS, maka harus menggunakan WFS. Nah, intinya ada data-data yang dipanggil dari berbagai macam sumber, kemudian semuanya ditampilkan dalam satu WebGIS. Nah, inilah yang nanti kalian presentasikan. Jadi, misalnya kami punya kasus, saya ingin membangun jaringan jalan baru di Provinsi Kaltara, maka saya perlu mengkombinasikan data tata ruang, data jaringan jalan, data macam-macam dari berbagai instansi. Nah, itu yang nanti kalian presentasikan ke Pak Heri, dan termasuk juga sistem yang kalian bangun. Yang minimal ada geoportalnya. Jadi ada geoportal yang kalian bangun, kemudian untuk antar muka kliennya, klien itu berarti yang manggil data, boleh dalam bentuk WebGIS, boleh dalam bentuk QGIS. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? No, oke, saya lanjut. Ya, jadi contohnya semacam ini. Kemarin saya sampaikan ada juga skema cookie yang sudah kalian pelajari di mata kuliah SIG, Sistem Informasi Geografis. Ini di sini saya contohkan, ini adalah skema cookie yang diterapkan di geoportal. Nah, di sini geoportalnya menggunakan GeoNetwork, meskipun nanti kalau misalnya kalian lebih senang pakai GeoNode yang kemarin di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, silakan pakai GeoNode. Atau kalau mau pakai GeoNetwork yang bisa diinstal di Windows, tinggal klik 2 kali, ya, nggak perlu rumit-rumit seperti kemarin, boleh, silakan. Nah, ini geoportal yang kalian bikin sendiri.
Kemudian ada geoportal lain. Geoportal lain. Yang datanya boleh jadi kalian kumpulkan langsung ke geoportal kalian, atau sebenarnya boleh juga langsung ke WebGIS yang kalian bikin. Nah, jadi yang kalian bikin dua. Yang pertama ini, servernya atau geoportalnya. Yang kedua adalah MapStore, atau dalam hal ini adalah WebGIS-nya. Ini boleh MapStore, boleh WebGIS, boleh QGIS misalnya. Jadi QGIS juga boleh saja mengkombinasikan data dari macam-macam. Bisa semacam ini, bisa langsung ngambil data dari GeoServer atau GeoNode dari instansi-instansi pemerintahan untuk kalian tambahkan datanya. Jadi misalnya dari kalian dapat data OSM, kalian upload ke sini, itu ya, data jaringan jalan misalnya. Kemudian kalian punya provinsi, geoportal provinsi, kabupaten A misalnya, ya, atau Kalimantan Utara lah misalnya, punya data jaringan jalan, kalian tambahkan ke sini. Ada data RDTR misalnya dari BIG, kalian tambahkan ke sini. Intinya semua data nanti muncul di sini, ya, muncul dan tampil di sini dalam bentuk sebuah WebGIS atau dalam bentuk sebuah peta yang di-overlaykan dari berbagai macam sumber di QGIS. Nah, jadi boleh juga di QGIS, boleh di MapStore. MapStore nanti saya akan sampaikan caranya bagaimana. Ya, jadi ini adalah ketentuannya. Skenario-nya disusun berupa kasus atau permasalahan tertentu. Jadi jangan hanya sekedar mengumpulkan data sembarang. Ya, kalau bisa kalian punya skenario. Misalnya saya ingin membuat skenario mengenai pengentasan kemiskinan 100-0-100. Ya, berarti saya nanti nyari data pemukiman kumuh. Ya, nanti kalian akan rasakan ternyata nyari data itu susah. Ya, anggap aja ini latihan buat skripsi. Ya, nyari data itu susah. Nah, kemudian data jaringan jalan misalnya dari PUPR atau dari instansi yang lain. Nah, jadi ada kasus atau permasalahan tertentu yang kalian angkat menjadi skenario yang nanti kalian tuliskan di laporan itu. Saya nggak mau laporannya terlalu panjang, dan saya juga nggak suka kalau terlalu panjang, kalian nanti jadi berbusa-busa, nggak ke intinya, simple aja gitu. Yang penting saya paham kalian mengerti mengenai kasus yang kalian angkat, ya, kemudian ada implementasi teknis khususnya ya tentang GeoNode atau WebGIS-nya atau QGIS-nya yang sesuai dengan skenario yang kalian bangun. Nah, contohnya di sini rencana lokasi TPS Sleman. Nah, berarti nanti kalian ngambil data dari geoportal Kabupaten Sleman. Kemudian kalian ngambil data dari provinsi, misalnya provinsi DIY. Kemudian kalian ngambil data dari BIG untuk base map. Kalian ngambil data dari ATR BPN, ya, RDTR dan lain sebagainya. Kliennya boleh WebGIS, ya, tadi saya sampaikan, boleh desktop. Misalnya kalau kalian kesulitan WebGIS, waduh susah gitu. Ya, maka boleh kalian ngambil yang desktop. Nah, setidaknya harus ada satu geoportal. Jadi bukan hanya kalian ngambil dari bukan hanya kalian ngambil dari macam-macam geoportal, ya, ngumpulin link doang, tapi kalian juga harus bikin satu geoportal. Nah, yang simple aja bisa ya dengan GeoNetwork. Nah, intinya ada satu geoportal dan itu boleh pakai perangkat apapun. Boleh GeoNode, boleh GeoNetwork, mana yang menurut kalian mudah untuk keperluan ini. Nah, data pendukungnya, tadi kan saya bilang ada data yang nanti kalian upload ke geoportal kalian, ada data yang diambil dari sumber lain. Datanya boleh diambil dari sumber manapun. Misalnya kalian download dari OSM, diupload ke geoportal kalian. Kalian ngambil data dari BIG, diupload dari, diambil linknya langsung gitu. Jadi nggak perlu diupload ke geoportal kalian atau yang seterusnya. Nah, ini data-data pendukung nanti boleh kalian upload ke kalian panggil ke WebGIS yang nanti menjadi hasil akhir dari laporan kalian. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Ada geoportal. Geoportal ini nanti yang harus kalian install. Bisa GeoNode, bisa GeoNetwork, bisa yang lain. Nanti saya sampaikan alternatifnya. Kemudian boleh juga kalian pakai server data spasial. Beda antara GeoNode dengan GeoServer ya. Server data spasial hanya nyajikan layanan saja, hanya memberikan link saja. Sedangkan GeoNode itu isinya sudah ada pencarian ya, sudah ada halaman metadata, ada metode untuk harvesting dan seterusnya. Nah, kliennya boleh QGIS misalnya, boleh MapStore, boleh Teria kalau kalian mau yang menantang. Nah, silakan kalian pilih, kalian cari mana yang mudah, silakan dicoba-coba ya, timnya 5 orang, kalian bisa nyoba-nyoba sambil ngetes gitu, bagi tugas kira-kira mana yang berhasil, mana yang kemudian kalian gunakan. Nah, ini contoh yang
beberapa aplikasi geoportal yang ada yang bisa kalian searching, kalian cari. Ada beberapa di sini yang bisa diinstal langsung, ya contohnya GeoNetwork ini. Kemudian CartoView ini juga gampang installnya. GeoNote Degree ini juga mudah misalnya. Jadi ada beberapa yang bisa kalian coba sebagai aplikasi geoportal. Saya sarankan teman-teman pakai GeoNote karena di luar sana banyak yang pakai dan ketika dari masing-masing instansi atau kabupaten kota minta diinstalkan geoportal, biasanya mereka mintanya GeoNote. Kenapa? Karena mudah untuk dipanggil datanya oleh BIG. Ya, silahkan kalian coba-coba cari aplikasi geoportal mana yang cocok dengan keperluan kalian. Nah, ada juga aplikasi Map Viewer, ada banyak sekali ya, ada banyak sekali yang mudah untuk dipakai. Saya sarankan silakan pakai Map Store karena sangat mudah, nggak perlu modding sama sekali. Kalian tinggal memasangkan dan menambahkan layer, disimpan, sudah selesai. Dan installnya juga cukup mudah. Jadi gampang untuk latihan, gampang untuk diotak-atik, gampang untuk menambahkan data dari berbagai sumber. Meskipun ada kelemahannya, nanti kita lihat kelemahannya apa dari Map Store. Boleh juga kalian pakai Bootleaf. Ya, Bootleaf ini kalau yang ngambil SIG web nanti ada namanya Bootstrap Leaflet ya, Bootleaf. Kalian bisa pakai ini untuk membuat sebuah map viewer singkat yang memanggil data dari macam-macam sumber, terserah. Dan ada macam-macam yang lain. Di sini saya sebutkan ada QGIS2Web. Jadi kalian sebenarnya bisa aja manggil datanya ke QGIS, kemudian konversi menggunakan plugin QGIS2Web, nanti hasilnya adalah sebuah website. Nah, sebuah map viewer yang isinya layer-layer yang ada di QGIS. Ya, jadi nggak perlu ngoding, benar-benar semuanya tinggal dikonversi, nanti udah langsung jadi. Nah, yang lain-lain monggo silahkan, ini saya berikan sebagai rujukan, karena saya yakin sekali nanti ketika kalian lulus, kalian akan nyari-nyari aplikasi apa sih kira-kira yang bisa saya pakai gitu. Oh ternyata ada OpenSpare, OpenSpare ini bagus sekali, punyanya NGL-nya Amerika. Ada Teria.js yang dipakai di Bumi ATR BPN, ya. Dan ada macam-macam yang lain yang cukup bagus untuk kalian explore, kalian modifikasi tanpa perlu ngoding dari nol. Ya, jadi bangun WebGIS nggak harus benar-benar dari nol, kalian bisa pakai aplikasi yang sudah ada. Ya, saya sarankan untuk tugas ini kalian pakai Map Store. Kemudian ini beberapa catatan tips dari saya. Ada geoportal yang bisa diinstal di Windows, contohnya GeoNetwork. Kemudian kalian bisa gunakan link-link yang saya sebutkan di sini untuk mencari portal-portal ya. Jadi ini ada GitHub PPDS kita, PPDS UGM, yang isinya adalah simpul jaringan yang terdaftar di Indonesia. Meskipun ini nggak sangat lengkap, tapi biasanya ini yang terbaru gitu, karena saya dibantu beberapa teman untuk mengupdate ini. Kalau misalnya ada link-link dari instansi Bapak Ibu dari kementerian atau dari kabupaten kota yang sudah diupdate, nanti otomatis teman-teman yang menjadi admin di sini akan mengupdate di link ini. Jadi kalian bisa cari portal-portal yang ada di sini. Kemudian ada geoportal nasional, minggu lalu sudah saya tunjukkan ya. Geoportal nasional ini bisa kita pakai untuk mencari data geoportal dari berbagai instansi yang ada di bawahnya nasional ya. Berarti kementerian lembaga atau kabupaten kota. Nah, Simojang ini juga bisa dipakai untuk melihat di provinsi, kemudian di kabupaten kota ya. Dan tadi saya sebutkan, kita bisa menggunakan ini Basemap RBI Indonesia. Ya, Basemap RBI Indonesia. Jadi linknya menggunakan ArcGIS Map Server. Nah, data ini, link ini bisa ditambahkan ke GeoNote. Jadi kalian masukkan link ini, mungkin setelah ini saya tunjukkan contohnya ke dalam GeoNote. Oke. Nah, sebelum saya berikan panduan singkat untuk contoh ini, barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan di link yang tadi. Oke. Ya, saya bahas dulu pertanyaannya sebelum saya masuk ke panduannya. Oke, saya sudah berhasil install GeoNote, selamat. Anda sudah berhasil menginstal GeoNote. Cara edit tampilan di GeoNote bagaimana? Apakah sama seperti mengedit antarmuka website? Ya, salah satu kerugian barangkali ya kalau kita menggunakan aplikasi yang udah jadi adalah kita tidak banyak opsi untuk memodifikasi antarmuka. Tetapi ini bisa dilakukan. Jadi di GeoNote nanti ada namanya tema ya. GeoNote ini menggunakan Django. Jadi kalian nanti memodifikasi Django project ya. Ini kalau dibahas panjang sekali ya, saya malas sekali.
Silakan nanti dicari sendiri, namanya GeoNode Project. Nah, GeoNode Project ini adalah, jadi yang kita install ini adalah GeoNode Core. Nah, GeoNode Project itu nanti ditumpangkan di sini untuk kita rubah antar mukanya. Jadi kita bisa ngedit antar mukanya sebenarnya. Ada di dokumentasinya. Nah, ini ada di dokumentasinya. Kita lihat ya bahwa antar mukanya itu sebenarnya isinya itu adalah WebGIS biasa. Jadi di saya lupa di mana. Ini kayaknya. Oh, bukan. Kata kuncinya ini. Customizing GeoNode. Nah, ini. Customizing GeoNode. Jadi ada cara untuk membuat tema, cara untuk mengganti antar muka, ganti logo, dan lain sebagainya dari GeoNode yang dokumentasinya ada, dan ini cukup panjang caranya itu. Dan mungkin perlu sedikit pemahaman mengenai Django. Kalau kalian kemarin udah ngambil SIGWeb mungkin udah dapat ya. Nah, di sini ada beberapa ininya, ada beberapa panduannya. Kayaknya di sini yang cocok ini. Ini, sorry. Customize the look and feel. Ya, nanti silakan dilihat sendiri linknya. Saya kopikan aja di chat. Monggo kalau nanti kalian mau coba-coba modifikasi. Sampai seberapa ekstrim modifikasinya, misalnya kalian bisa lihat map Saudi. Ini dibangun dari GeoNode dan tampilannya kemudian dirombak dengan menggunakan ini ya, customize the look and feel bla bla bla. Nah, sehingga tampilannya semacam ini. Jadi bisa kita modifikasi sampai sangat canggih, sangat detail, terserah. Yang penting kalian punya pemahaman mengenai HTML, CSS, ya, basic JavaScript, dan juga basic Django. Ya. Sini ada komponen-komponen yang sebenarnya sama aja kayak GeoNode, cuma posisinya dibikin agak bagus ya dengan CSS dan seterusnya. Oke. Iya, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa ya data layer yang ditampilkan di GeoPortal saat dihubungkan ke WFS, WMS di GIS tidak tertampil sesuai dengan yang ada di portal? Ada beberapa sebab, barangkali nanti kalau lebih jelasnya, kalau mau share screen silakan share screen ya, biar saya bisa lihat masalahnya apa. Salah satunya adalah masalah, biasanya adalah masalah CORS istilahnya. CORS itu Cross Origin Resource Sharing. Ya, pendeknya sih gampangannya gini. Link yang ada di GeoPortal itu, link yang ada di GeoPortal tersebut itu tidak aman, ya, tidak secure. Sehingga kita tambahkan ke QGIS, QGIS-nya menolak link tersebut. Dan ini bukan hanya di link, nanti juga ketika itu ditambahkan ke WebGIS itu juga nanti akan bermasalah. Sebabnya banyak ya, bukan hanya itu, bisa jadi macam-macam, bisa jadi memang ada cacat di datanya. Jadi satu hal yang perlu kalian ingat juga ketika kalian mau mempublish data ke GeoPortal, usahakan data yang mau kalian publish itu sudah bersih dari kesalahan-kesalahan topologi. Kenapa? Karena kalau nanti ada error topologi atau kesalahan geometri, ketika itu disimpan ke dalam format WFS atau WMS, nanti akan berpotensi menyebabkan error. Nah, sehingga tadi ya ini yang kita pelajari di mata kuliah sebelumnya di SIG, ya, kemudian di basis data ya. Kita bersihkan ada kesalahan-kesalahan ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kan datanya ini ya, biar bisa disimpan di web dan bisa di-share. Oke. Saya tidak berhasil menyimpan data yang saya akses lewat GeoServer di QGIS. Ini juga ada beberapa sebab, ada beberapa ini ya. Kalau kita panggilnya sebagai WMS, ya, maka itu nggak mungkin bisa di-save. WMS memang nggak bisa di-save karena WMS itu seperti fungsinya ya. Fungsi WMS itu hanya untuk dibuka saja, bukan untuk di-download. Jadi kalau misalnya si server atau GeoServer itu tidak mengizinkan kita untuk mendownload atau kita memanggilnya sebagai WMS saja, ya. Kita hanya memanggilnya sebagai WMS ini, ya. Maka kita nggak bisa download, nggak akan bisa kita download datanya. Yang bisa yang ini WFS. Nah, ini bisa kita download, bukan di-download tapi di save as, ya, kita save as. Oke. Kalau GeoNode-nya masih menggunakan localhost, apa bisa diakses dengan MapStore 2? Ya, pertanyaan pertama dulu. Apakah bisa? Bisa. Sama-sama lokal ya. Nanti linknya aja yang kita berikan. Jadi
course tadi itu muncul salah satunya karena ada cross origin. Cross origin itu apa? Domainnya beda, hostnya beda. Yang satu local host, yang satu online misalnya. Ya nggak bisa. Gitu. Yang satu local host, yang satu online. Nah kalau bisa, kalau dua-duanya local host maka nggak masalah. Ya, link yang local host itu nanti bla 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 WMS dia akan tetap bisa ditambahkan di Mapstore. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama online juga akan bisa ditambahkan di Mapstore. Bagaimana cara deploy geoportal ke hosting? Nah, server itu mana ya? Ini. Layar saya masih kelihatan nggak? Masih, Pak. Oke. Nah, server itu bentuknya kayak gimana sih? Saya tunjukkan ya. Ini ada satu server yang saya beli untuk project di Maros sana. Nah, bentuknya semacam ini. Kita lihat. Misalnya ini ada PG admin gitu ya. Nah, ini server gitu. Ada domainnya, ada kantahmaros.com ya. Kemudian ada aplikasi yang nanti saya pasang di sini, saya dibantu Sandi. Kemudian ada PostGIS saya install, ada database-nya dan seterusnya. Server itu bentuknya apa sih? Server itu bentuknya adalah OS sebenarnya, Ubuntu. Jadi saya contohkan, saya nggak bisa kalau pakai jaringan UGM. Ya, intinya kalau kalian udah bisa nginstal GeoNode di WSL, kalian udah bisa nginstal GeoNode di WSL, maka sebenarnya kalian udah bisa nginstal GeoNode di hosting atau di server. Ya. Sorry, di server. Nanti saya jelaskan bedanya. Udah bisa nginstal GeoNode di server. Kenapa? Karena server nanti isinya, ya ketika kalian mengakses server, isinya sebenarnya adalah sebuah antarmuka yang isinya server juga, ya Ubuntu, ya Linux juga. Gitu. Artinya ketika kalian sudah bisa menginstal di WSL, ya, dan itu tujuan saya meminta kalian untuk belajar WSL, agar ketika nanti kalian mendeploy geoportal, itu benar-benar kalian udah paham. Nah, bedakan antara hosting biasa ya dengan server yang ada di internet. Kalau hosting yang kalian tahu barangkali yang cPanel. Ya, yang cPanel yang langganan sebulan berapa. Kalau kalian pakai yang itu, kalian hanya dapat yang cPanelnya doang, yang isinya PHP ya. PHP sesuai namanya. PHP. Isinya web untuk membangun cPanel. Kalian nggak bisa mengakses Ubuntu-nya. Nah, harusnya yang saya sewa yang mana? Ya, saya biasanya pakai layanan ini, ID Cloud Host namanya. Sekalian promosi ini. Nah, yang kita sewa bukan yang web hosting, tapi yang VPS, Virtual Private Server. Harganya berapa? Murah. Harganya biasanya 100.000 sebulan. Jadi kalau misalnya, dan itu bebas terserah, kalian bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Mungkin lebih murahnya bisa 50-an ribu. Jadi kalau kalian nanti skripsi, sewa saja sebulan. Gitu. Sewa saja sebulan, kalian kembangkan dulu malah saya bahasnya kemana-mana ya. Kalian bikin dulu di lokal ya, kemudian nanti kalian deploy pada saat mau sidang. Udah sewa aja sebulan ya 100.000 beres. Ya, ini contoh hosting. Jadi bedakan antara hosting yang VPS dengan web hosting biasa. Ya, karena web hosting biasa ya nggak bisa. Gitu. Kalian harus pakai yang VPS. Ya, pilih VPS, pilih domainnya. Ya. Nanti kalau mau tutorialnya bisa saya berikan di lain waktu. Atau kalian nanya Sandi aja. Kemarin saya ngajari Sandi lumayan panjang. Oke. Kenapa geoportal tiap kabupaten kadang susah sekali diakses datanya? Jadi geoportal itu sekarang jadi kewajiban untuk tiap kabupaten ya. Tiap kabupaten harus mempublikasikan datanya di geoportal ya. Mempublikasikan datanya titik ya. Boleh dalam bentuk geoportal, boleh dalam bentuk yang lain. Nah, kenapa kadang susah sekali diakses ya? Karena kadang itu hanya sekedar kewajiban aja. Jadi kalau misalnya dari masing-masing kabupaten udah punya geoportal ya sudah. Gitu. Geoportalnya udah dibikin, ya datanya pokoknya data yang apa yang ada diupload gitu ya. Tadi tanpa memperhatikan apakah di situ ada kesalahan geometrika atau datanya kurang lengkap atau belum cookie dan seterusnya. Diupload aja udah, habis itu tinggal. Gitu. Nanti di Simojang dia akan terdaftar sudah hijau. Gitu. Padahal isi datanya nggak ada. Nah ini memang masalahnya orang Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Saya beri lagi kesempatan buat absen. Silakan yang belum. Sebelum saya lanjutkan ke panduan. Nggak ada ya?
Oke, saya lanjutkan. Sorry. Kemarin di pertemuan ketiga, barangkali yang masih sama saya di awal kuliah ini, saya sampaikan mengenai bagaimana cara install GeoNote. Jadi langkah-langkah ini sebenarnya sudah ada di link YouTube ini. Nanti kalian bisa cek di sana step by step-nya ya. Meskipun waktu itu singkat saya demokan. Intinya tadi juga sudah ada yang sudah bisa install, mungkin teman-teman bisa tanyakan. Saya sarankan kemarin pakai WSL karena biar teman-teman bisa pindahin aja. Ya, biar teman-teman bisa memahami kira-kira prosesnya kalau nanti di Linux seperti apa. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Bedanya adalah kemarin Docker-nya kita install di sini ya, di Windows. Docker-nya kita install di Windows. Nah, tetapi nanti ketika udah sampai ke server ya intinya sama saja. Nanti operasi-operasinya juga terkait dengan Docker yang ada di Linux. Nah, setelah kemarin misalnya di video itu sudah dijalankan, maka ini adalah kontainer-kontainer yang menjalankan aplikasi-aplikasi GeoNote yang kita lihat ada yang Celery ini modul dari Django. Kemudian ada GeoServer-nya, Let's Encrypt ini untuk SSL-nya, RabbitMQ, ya, kemudian Nginx, kemudian basis datanya ya PostgreSQL dan Django-nya. Ini adalah komponen dari GeoNote yang saya sampaikan di pertemuan ketiga. Nah, ini dijalankan oleh Docker. Kalau kalian mau menghindari pakai yang dunia hitam, kalian bisa langsung buka Docker for Windows-nya, kemudian kalian klik yang Start ini. Nanti dia akan bisa dijalankan kemarin seperti yang saya demokan di video ini. Nah, setelah dijalankan, kita buka, hasilnya adalah semacam ini. Ya, kita dapat default GeoNote. Kemudian silakan login sebagai admin. Ya, username-nya admin, password-nya admin. Ya, admin. Oke. Kemudian setelah login kalian bisa mulai mengupload data. Jadi upload layer. Kalau misalnya tadi saya sampaikan di skenario, kalian ada satu data, ya minimal satu data yang harus kalian panggil dari geoportal kalian sendiri. Jadi kalau kalian punya SAP atau apa, silakan di-upload di sini. Kemudian nanti datanya itu yang dipanggil ke WebGIS-nya. Nah, ada satu yang tadi pengen saya tunjukkan, yaitu yang di bagian ini. Nah, Basemap RBI Indonesia. Nah, link ini adalah link untuk menambahkan layer basemap yang disediakan oleh BIG. Jadi BIG agak sembunyi-sembunyi ngasih link rupa bumi Indonesia semacam ini. Mana tadi? Ya, link ini bisa kita tambahkan juga ke GeoNote. Jadi istilahnya adalah cascade, ya. Lompat dari server satu ke server yang lain. Kita bisa tambahkan link ini bukan dengan upload layer, tapi dengan menambahkan bukan di sini. Oh, ini gini, ya. Data, kemudian add remote service karena dia adalah layanan yang dari server orang, servernya BIG. Saya belum pernah nyoba ini kayaknya. Kita coba aja apakah bisa ditambahkan. Ya, tipenya adalah ArcGIS karena ini menggunakan ArcGIS REST, ya. ArcGIS REST Map Server. ArcGIS REST Map Server, tipenya ArcGIS REST Map Server. Nah, jadi inilah harvesting. Ini sebenarnya teknik harvesting meskipun punyanya GeoNote nggak sebagus punya GeoNetwork menurut saya. Dia sedang menghubungkan data yang ada di server BIG, ya RBI, ke dalam GeoNote. Nah, dengan ini ya setelah saya nggak tahu ini berhasil atau enggak ya. Kalau ini nanti berhasil, maka data dari server BIG itu nanti akan bisa ditambahkan di GeoNote kita dan bisa dipanggil dari GeoNote kita. Ya, seolah-olah dari GeoNote kita. Nah, ini namanya cascading, ya, lompat antar server. Nah, boleh semacam ini ya, kalian nambahkan data dari geoportal lain. Kalian di sini kan tadi ada WMS, WFS ya. Boleh kalau misalnya ADIS ya kalian tambahkan di sini. Boleh kalian download datanya dulu kemudian di-upload. Ya, ini syarat yang tadi, kalian harus punya geoportal, kemudian data kalian geoportalnya kalian isi dengan data yang nanti dipanggil di WebGIS. Oke. Timeout. Nah, saya nggak tahu kenapa. Barangkali memang dari ininya
bisa dibaca. Kita cek dulu. Enggak ya, harusnya bisa dibaca ya. Saya kurang tahu. Ya, sebenarnya ada link yang lain di GeoService GeoService BIG, cuma saya lupa linknya lengkapnya, nanti silakan kalian cari sendiri. Oke. Nah, ini dari GeoNote-nya. Jadi dua hal tadi ya, sumber datanya kalian bisa unggah layar langsung. Kalau kalian punya SHP atau kalian punya DXF dan lain-lain, kalian bisa unggah. Kalian juga bisa pakai remote service dari yang lain. Jadi misalnya di sini ada saya ngambil dari punyanya Geoportal Jogja Prof. Saya Qiskit ya. Saya ambil dari Geoportal Jogja Prof ke GeoNote saya. Nah, bagian itu adalah yang di sini. Harvesting. Dari GeoNote-nya orang, saya panggil ke GeoNote saya. Misalnya ini pura-puranya GeoNote. GeoNote-nya orang, saya panggil ke GeoNote saya, baru nanti dipanggil ke MapStore. Nah, ini cascading namanya. Ya, saya melakukan harvesting. Apakah nggak bisa kalau dari sini langsung ke sini? Bisa aja. Ya. Masalahnya apa? Bisa aja. Hanya ini biasanya dipakai untuk merapikan ya indexing data. Jadi kita pengen mengindeks, kita pengen merapikan data-data kita. Nanti di GeoNote kita itu kita tambahkan, kita buat grup. Misalnya saya pengen mengelompokkan data yang sifatnya tata ruang dari masing-masing sumber. Maka saya cascade di GeoNote saya, baru nanti bisa dipanggil ke MapStore. Silahkan. Ya. Atau nanti langsung dipanggil ke WebGIS juga boleh. Oke. Nah, itu untuk yang GeoNote. Silakan nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan saja di link. Kemudian saya lanjutkan. Jadi setelah kalian udah dapat GeoNote, kalian udah bisa membuka link seperti yang kemarin saya demokan. Ya. Di mana link ini ya, misalnya di sini ada aliran sungai bawah tanah. Ini kebetulan data yang bukan dari saya ya, tapi dari cascading. Makanya ini ada keterangan servisnya online atau enggak. Ya. Yang saya cari di sini adalah ini get capabilities-nya atau WMS-nya. WMS-nya. Ini sorry, bukan yang ini. Lihat linknya dari mana ya? Sorry, saya lupa. Ya, intinya yang saya cari adalah WMS-nya. Jadi kita bisa aja langsung ini GeoNote blablabla.com gitu ya. Kemudian slash WMS slash geoserver slash WMS ya, atau slash GeoNote slash WMS. Kemudian kalian tambahkan ke link di MapStore-nya. Nanti kita coba lihat sih. Kalau GeoNote langsung sebenarnya langsung kita tambahkan GeoNote-nya, nanti dia akan bisa mendaftar sendiri. Karena ini cascading ya, jadi yang ditampilkan malah dari yang luar. Oke. Saya lanjutkan. Yang kedua, ini adalah instalasi MapStore. MapStore itu apa? MapStore itu adalah map viewer. Jadi yang kalian lihat di GeoNote tadi, ya, ini bagian ini adalah MapStore sebenarnya. Ini adalah MapStore. Loh, kenapa kita nggak pakai ini aja ya? Atau kita nggak pakai Maps-nya ini? Maps-nya GeoNote. GeoNote kan juga punya Maps. Silahkan kalian boleh pakai Maps ini sebagai map viewer. Jadi boleh kalian pakai Maps ini ya, kalau install GeoNote ya, kemudian kalian bikin kombinasi layernya di sini. Ini juga kalian bisa nambahkan layer kan, add layer ya kan dari GeoServer kita ya, add layer dari GeoServer yang lain ya, dan seterusnya. Ya, sama, boleh saja pakai yang ini. Nah, hanya kadang-kadang kita perlu membuat sebuah WebGIS dengan domain tertentu. Ya, misalnya sekarang saya lagi buat yang ini, Sitaru. Ya, Sitaru Yogyakarta Go ID. Nah, sistem informasi tata ruang ini WebGIS ya, WebGIS yang saya nggak pakai MapStore kebetulan ya, saya pakai yang lain. Sekarang yang bikin Sandi juga. Data-data yang ada di sini ini dipanggil dari GeoServer yang ada di Geoportal Jogja. Datanya di Geoportal. Ya. Saya panggil ke sini, saya kombinasikan dengan data-data yang ada di yang lain-lain. Ya. Dari Persil, ya, kemudian dari ADTR, jaringan dalam dari PU. Muncul semuanya di sini. Nah, ini adalah contoh salah satu skenario-nya. Saya ingin membuat WebGIS yang menyampaikan informasi tata ruang. Ya, dengan menambahkan data dari tadi. Ada yang dari Geoportal Jogjanya sendiri. Ya.
Ada yang dari PUPR, ada yang dari instansi lain. Nah, ini contoh di mana kita bisa membuat sebuah WebGIS. Nah, kalau kondisinya semacam itu, maka kita bisa menginstal MapStore sendiri. Caranya kita download, ya, MapStore-nya. Ini cara paling mudah ya. Sebenarnya ada dua cara lain. Saya sampaikan yang paling mudah. Kita download zip-nya. Nah, yang ini saja, yang ini saja, MapStore 2, kemudian tanggal rilisnya. Nah, kita download ini, kemudian kita ekstrak. Setelah diekstrak, kemudian kita jalankan script ini. Kalau di Windows nanti berarti MapStore 2 underscore startup.bat ya, batch file. Klik 2 kali saja, maka MapStore kemudian akan bisa diakses. Ini belum saya tulis kayaknya. Saya tambahkan satu lagi. Akses. Jadi linknya kalau nggak salah ini. Localhost. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung ditanyakan ya. 8082/MapStore. Ya, nanti kalau ada yang butuh slide PowerPoint ini juga akan saya share atau nanti saya upload sekalian ke YouTube. Ya, videonya nanti saya upload ke YouTube saya. Oke, jadi selesai kalian install, kalian bisa langsung akses MapStore-nya di sini. Nah, kalau di Linux gimana? Atau kalau misalnya di WSL? Sama ya. Jadi langkah-langkah saya adalah gini. Saya buat folder namanya MapStore. Ya, kemudian saya download, ya, download zip di WSL. Caranya gimana? Kita tinggal copy linknya. Saya tunjukkan aja. Copy link address. Kemudian di sini tinggal pakai wget. Kemudian klik kanan. Klik kanan itu paste kalau di sini. Nah, setelah ini saya enter, dia akan mendownload file ini, mapstore bla 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 .zip. Nah, setelah saya di-download, tinggal unzip nama filenya. Maka dia nanti kemudian akan membuat folder MapStore 2 ini. Sama kan kayak di Windows ya. Setelah itu tinggal masuk ke foldernya dan jalankan script yang ini, MapStore 2 startup.sh. Tinggal titik slash MapStore 2 startup.sh. Maka nanti MapStore akan dijalankan. Untuk mematikan nanti pakai MapStore 2 shutdown.sh. Nah, kita sudah dapat MapStore sekarang. Ini mungkin baru buat kalian ya. Jadi MapStore ini adalah aplikasi web mapping yang sudah built-in, sudah satu paket. Kita benar-benar tinggal mengotak-atik ininya saja dan antar mukanya juga nanti bisa kita modifikasi. Loginnya kalau nggak salah admin. Ya, loginnya admin ya. Kemudian kita bisa buat sebuah peta baru, new map. Jadi ingat, ini nanti alamatnya berbeda dengan yang tadi ya. Alamatnya berbeda dengan localhost tadi. Localhost tadi kan berarti punyanya GeoNode. Ya, sekarang saya bikin MapStore dengan alamat yang lain. Misalnya tadi ini Sitaru, GeoNode-nya tadi adalah Geoportal Yogyakarta. Oke, jadi di sini ini adalah tampilan petanya. Saya bisa geser dulu misalnya ke daerah yang ingin saya tampilkan. Tadi saya ingin tampilkan di Balikpapan. Misalnya begini. Kemudian kita bisa nambahkan layer. Nah, add layer ini kita bisa tambahkan datanya dari GeoServer yang mana. Jadi misalnya seperti ini ya. Maka saya coba akan tambahkan dari GeoNode saya. GeoNode saya kebetulan alamatnya localhost karena saya install dari Docker. Nah, GeoServer CSV-nya ini biarin aja. Saya nggak tahu apakah kalau dari GeoNode ada linknya sendiri. Nggak ada. Nah, lihat di sini ada CSV, ada WMS, ada WMTS, TMS, WFS, 3 detail. Artinya kalau kita punya link WMS dari luar, kita bisa langsung tambahkan ke sini. Ya, langsung tambahkan ke sini tanpa lewat GeoNode kita dulu. Nah, ini adalah skenario yang ini tadi. Nah, yang ini. Saya punya data WMS dari sini, WMS dari GeoNode, WMS dari sini, saya tambahkan langsung ke MapStore tanpa perlu lewat GeoNode yang ada di tengah-tengah ini. Oke. Save. Kayaknya sih nggak bisa, soalnya linknya bukan ini.
Sorry, saya lupa. CSW. Saya lupa link untuk CSW-nya GeoNote itu di mana. Oke, coba ya, coba yang ini. Nah, sip. Nah, sekarang saya sudah bisa mendaftar ya. Data dari GeoNote saya munculkan di sini. Dengan cara yang sama, saya bisa nambahkan lagi GeoNote yang lain. Ya, misalnya saya punya GeoNote punya Jogja Kota misalnya. geoportal.jogjaprof.go.id/katalog/csw. Ini adalah link CSW-nya. Atau boleh juga kalau kita langsung punya WMS-nya ya, ini diganti WMS ya, satu layer, kemudian judulnya layernya apa. Saya simpan GeoNote Jogja Kota. Nah, kita coba aja nambahkan. Ini lokasinya di Balikpapan, tapi ininya Jogja Kota ya, nggak apa-apa lah. Add to map. Nah, sudah jadi. Jadi hanya semacam ini ya, hanya semacam ini kita udah bisa bikin sebuah WebGIS. Ini udah jadi WebGIS. Udah jadi sebuah WebGIS. Nah, saya tambahkan juga misalnya data yang lain-lain. Nah, tadi saya bilang ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah dia tidak bisa menambahkan data dari ArcGIS. Nah, maka kalau kalian punya data dari ArcGIS, berarti perlu di-cascade dulu di GeoNote. Ya, seperti tadi rupa bumi ya. Cuma gagal, saya nggak tahu linknya, mungkin nggak update. Kalian taruh di GeoNote, baru kemudian kalian panggil di sini. Meskipun saya juga nggak yakin itu bisa jalan. Karena memang ArcGIS itu spesial. Punya dunia sendiri. Nah, ini adalah contoh. Saya nambahkan satu layer dari geoportal Jogja Kota. Mungkin saya punya data dari geoportal Sleman, kita coba aja. Sleman Cup Go ID. Saya daftarkan dulu servernya. GeoNote Sleman. Oke, ya ternyata, oh iya lupa. Yang punya Sleman dulu rusak ya. Ganti yang lain. Klaten ini menggunakan Palapa. Palapa itu backend-nya di... Oh enggak sih. Ya, sama. Jadi kita daftarkan yang punya Klaten aja. GeoNote Klaten. Oh, ternyata nggak bisa juga ya. Ya udah. Ya, intinya silakan kalian coba. Ya, makanya memang tadi ya, memang ada banyak yang missing parameter. Oh, oke. Ada banyak di kabupaten kota yang kayaknya linknya ada, tapi begitu diakses ternyata nggak jalan. Nah, ini adalah sebuah WebGIS. Jadi kalian bisa nampilkan simbologi kalau dia ada simbologi, ya. Kemudian slider ini untuk mengatur apakah dia muncul atau enggak. Ya. Kalau bayangin kalau yang kemarin ngambil SIG-Web, kalian bikin antarmuka semacam ini berapa lama, gitu kan? Lama sekali. Nah, di sini kita juga bisa membuat ada layer setting, ya. Kita bisa atur WMS-nya karena ini WMS ya. Kalau misalnya dia stylingnya apa yang bisa kita rubah dan seterusnya, termasuk nanti kita bikin feature info pop-up-nya. Ketika di pop-up dia nampilkan apa. Nah, ini adalah sebuah WebGIS. Kita bisa juga ganti misalnya base map-nya dan seterusnya. Yang ini terus kita bisa simpan. Kita bisa simpan WebGIS ini. WebGIS tugas. Ya wis. Nah, setelah kita simpan, maka kita akan bisa mengakses ini WebGIS ini di antarmuka dari Mapstore yang tadi di awal. Nah, inilah contoh dari bagaimana membuat tugas yang nanti akan saya berikan ke kalian. Dan linknya ini juga bisa di-share. Jadi ketika link ini kalian berikan ke klien misalnya, maka kalian bisa nampilkan WebGIS yang berisi ini, data-data ini. Atau nanti kalau misalnya saya mengakses Mapstore, di halaman dashboard-nya. Nah, maka WebGIS ini akan muncul di sini. Kita juga bisa bikin dashboard, ya. Kita juga bisa bikin story map.
Ya, ini kalau kalian mau skripsi enak sekali pakai ini. Ya, dan lain-lain. Jadi ada banyak opsi yang intinya adalah apa? Intinya Mapstore ini adalah sebuah web viewer. Ya, web viewer ini adalah sebuah WebGIS, bukan geoportal. Artinya apa? Karena dengan WebGIS, karena dia adalah sebuah WebGIS, maka dia bisa nambahkan data dari macam-macam geoportal, ya, termasuk dari GeoNote. Ya, termasuk dari GeoNote. Kemudian hasilnya nanti bisa kita pasang di atau kita deploy di sebuah WebGIS tersendiri. Nah, sehingga langkah selanjutnya, ya, yang tadi setelah kalian mengaktifkan Mapstore, ya sudah tinggal di cari ya data-data yang perlu kalian masukkan, ya, inventarisir data-data apa yang perlu dimasukkan ke dalam aplikasi, berikut dengan URL-nya, apakah dia WMS, apakah dia WFS. Tadi saya contohkan ada jaringan jalan, ya, berarti kalian cari jaringan jalan, WMS-nya apa, ataukah WFS. Kalau misalnya kalian perlu melakukan buffer di situ, map service, feature service ini dari ArcGIS, dan seterusnya. Kalau misalnya datanya dalam bentuk SHP, ya silakan diunduh. Kemudian nanti upload ke geoportal kita sendiri, ya, atau kita lakukan cascading yang tadi saya contohkan. Kemudian panggil data geoportal tadi ke dalam Mapstore, overlay data-data tersebut, kemudian kalian lakukan di situ apa skenario yang kalian buat. Contohnya, kalian bisa bikin ini geostory, ya, story map, yang isinya adalah data-data tadi kemiskinan di kota Jogja misalnya. Kalian bisa tambahkan data dari PUPR, kemudian kalian bisa tambahkan data dari geoportal, data dari macam-macam dalam bentuk sebuah story. Nah, ini boleh. Jadi skenario yang semacam ini juga boleh. Kalian bisa nambahkan story yang lebih detail dan lebih variatif. Terserah, silakan kalian. Ya, yang penting sesuai dengan skenario-nya. Nah, setelah itu selesai, silakan dibuat presentasinya, nanti dipresentasikan di depan Pak Heri. Selesai. Yap, ada pertanyaan? Ya, saya nggak biasanya jelasin sampai sedetail ini. Biasanya untuk mata kuliah IG ini biasanya saya suruh nyari sendiri caranya gimana gitu ya. Biasanya saya suruh nyari sendiri. Tetapi apa namanya? Kalau misalnya kalian nyoba sendiri itu biasanya kalau sudah ketemu masalah ya, sudah ketemu masalah dan kalian udah bisa menyelesaikan, itu akan melekat terus. Beda dengan kalau saya tuntun satu persatu. Oke. Benar-benar tidak ada basic pemahaman web dan lain-lain. Ada referensi mengenai pemahaman dasar WebGIS itu enggak ya Pak? Ada. Silakan klik like dan subscribe di YouTube saya. Wah. Saya masih kalah sama Dilan. Enggak, sorry saya bercanda. Jadi di YouTube saya ada tutorial SIG-Web, ya, mata kuliah WebGIS meskipun nggak terstruktur, dan saya kira kalian akan bosan kalau nonton videonya sampai 2 jam satu kali kuliah. Ya. Salah satunya itu ya. Tapi kalau kalian mau nyari-nyari, sebenarnya banyak sekali ya. Yang Unpas, ya, web programming yang disarankan oleh Pak Andi, ini juga bagus sekali. Ya. Saya sarankan kalian nonton ini. Lebih menarik daripada punya saya. Ya, saya cuma rekaman kuliah. Gitu. Nah, kalian bisa nonton penjelasan yang ada di Pak siapa namanya saya lupa. Pak siapa? Sandika Galih ya. Pak Sandika Galih. Nanti kalian bisa ngikuti ini. WebGIS kok kompleks sekali ya. Ikut dari yang ini HTML dasar. Jadi web itu memang sangat kompleks dan sebenarnya nggak cukup kalau hanya satu mata kuliah ya. Ya, tapi kalau kalian sudah paham dasar-dasarnya ya. Yang saya sampaikan tadi ini nggak perlu benar-benar kalian sampai harus menguasai ngoding. Nggak ada benar-benar orang yang menguasai ngoding HTML, CSS, JavaScript semuanya sampai hafal, itu nggak ada. Tapi yang ada itu adalah ketika kita lupa, kita bisa searching, kita bisa cari. Jadi yang penting adalah kalian paham prinsipnya. HTML itu apa, CSS itu adalah untuk tampilan, JavaScript atau JS itu untuk aksi, untuk animasi dan lain sebagainya. Nah, saya sarankan nonton yang ini ya daripada punya saya. Saya juga ada, tapi saya kira yang kalian tonton yang penjelasan yang pertama saja yang tentang dasar-dasar internet. Nah, itu mungkin bisa diambil dari situ. Nah, selain itu tentu ada materi lain yang ada di W3 School ya. Kemudian kalian juga ikut di beberapa course di Rakamin Academy ya. Kemudian di Decoding. Kemudian banyak ya kursus-kursus itu yang menyediakan gratis, ada yang berbayar tapi nggak mahal, nah, yang kalian bisa ikuti. Dan gini, saya beri pesan ke teman-teman, sebenarnya apa yang kami sampaikan di kuliah ini nggak akan cukup untuk mengcover apa yang nanti kalian hadapi di
dunia nyata. Ya, kemarin ada yang ikut kuliah umumnya Sela ya. Saya ngobrol-ngobrol sama Sela gimana dunia kerja gitu kan. Selesai ngisi. Wah, sampai guntur. Pertanda apa? Jadi apa namanya? Sela selesai lulus kuliah itu dia ngambil course Python. Ngambil course Python. Kenapa? Karena begitu kerja dia dihadapkan dengan banyak sekali kebutuhan untuk coding ya, khususnya dengan menggunakan Python ya. Beruntunglah kalian yang dapat sekarang pemrogramannya Python. Yang dulu masih Borland C++ ya, nasib kalian. Nah, kemudian selesai course baru kemudian dia terapkan itu ke macam-macam. Jadi di luar sana ada banyak sekali kursus gratis maupun berbayar yang bisa kalian ikuti, yang itu akan memberikan penjelasan yang jauh lebih lengkap dibandingkan apa yang bisa kami sampaikan di kuliah. Yang penting kalian konsisten aja. Oke, sudah. Kalau QNet dan Mapstore-nya local host semua, berarti kan harus satu PC. Nah, solusinya gimana ya bagi tugasnya kalau cuma satu PC? Makanya ini, satu orang yang misalnya sudah bisa nginstal, yang lain juga nginstal yang sama itu. Yang lain juga nginstal yang sama, datanya juga dibikin sama gitu. Solusinya gimana ya? Biar sama semua, makanya biar semuanya bisa. Nanti tinggal screenshot-nya aja yang dibedain. Yang satu dari screenshot-nya si A, yang satu dari screenshot-nya si B misalnya. Ini tujuan saya memang semacam itu, gitu. Biar kalian ketahuan deh. Biar kalian bisa semua. Atau kalau enggak, ya udah kalian nyewa VPS, ya server taruh di situ. Kita sebenarnya punya satu server nganggur, ya punya PPIDS. Sayangnya error dan saya nggak sempat perbaiki dan saya akan tinggal selama 4 tahun. Ya, nih kalian nyewa VPS aja deh udah. Gitu ya. Jadi intinya semuanya kalau bisa diusahakan di semua PC, di semua laptopnya teman-teman satu kelompok itu bisa. Kalau yang satu pakai GeoNote, satu pakai Mapstore ya dikerjain bareng-bareng juga bisa. Atau ya terserah kalian lah pembagian tugasnya gimana. Ada yang tugasnya beli gorengan, ada yang tugasnya mijetin, ya monggo terserah kalian tugasnya. Tapi nanti silakan ditulis ya pembagian tugasnya di laporan ya. Si A mijetin ya. Kalian tulis seperti itu. Kenapa saat klik edit style di WebGIS loadingnya lama sekali dan itu karena internetnya kurang bagus atau emang sulit? Ada banyak sebab sekali lagi. Jadi ketika kita berurusan dengan web itu boleh jadi kita asumsinya adalah karena koneksi internet biasanya. Padahal enggak juga. Zaman sekarang WebGIS itu waktu muatnya itu cukup kecil ya, milisecond. Jadi kecil sekali. Kecuali kalau internet kalian benar-benar payah ya. Dengan kalian yang tiap hari update status TikTok dan lain-lain kayaknya enggak deh. Jadi ada beberapa sebab. Apa? Salah satunya ketika ini selesai diinstal, ada masalah di server. Gitu. Jadi kalau kalian sering ketemu misalnya ada 404 ya, website not found. Ada misalnya 303, 300 misalnya, atau 500 server not responding dan lain sebagainya. WebGIS ini sangat kompleks. Jadi elemen di belakang GeoNote ini banyak sekali. Gitu. Kalau kita lihat ya kontainernya GeoNote ini ada salary bla bla bla. Ada GS ya, server configuration for GeoNote. Nah, maksud saya apa? Maksud saya gini, meskipun kita kayaknya ya hanya sekedar ngedit styling, Ini styling ini berlaku untuk layer yang diupload, bukan layer yang cascading ya. Kalau diupload ya nggak bisa. Misalnya saya mau ngedit styling yang ada di sini. Kenapa kok lama? Ya sebenarnya itu adalah proses yang terjadi di server dan ternyata ada error di sana. Nah, errornya apa? Kita mungkin nggak muncul di layar kita. Ya, munculnya di kita cuma lama doang gitu. Tapi ternyata ketika saya panggil perintah tertentu di servernya error. Ya, kita bisa lacak, nanti kalian pelajari di WebGIS. Nggak tahu nanti yang ngajar siapa ya. Siapa ya ngajar? Nanti kalian bisa lacak di sini, network. Ya. Jadi request apapun yang kalian kirim ke web, itu nanti akan muncul di sini. Nah, kita bisa lacak errornya di mana. Nanti di konsol ini ada error, fail to bla bla bla. Nah, ini namanya debugging. Kalian cari bug-nya. Bug-nya WebGIS ini di mana sih? Nah itu, tapi ini hanya contoh singkat ya. Jadi sebenarnya lebih detail lagi dari ini. Tapi ya insya Allah gini, saya sangat sadar gitu bahwa kebutuhan teman-teman nanti ketika lulus ya, kalau kalian mau terjun di dunia apapun di WebGIS itu sekarang itu, apapun di bidang kita ya, geospasial, kebutuhan untuk WebGIS itu sangat besar. Ya, jujur saya sebenarnya pengen WebGIS itu jadi mata kuliah wajib, tapi nggak bisa. Nah, artinya nanti kalian punya kesempatan untuk belajar sendiri, nyari di luar, silakan dilakukan. Jangan nunggu lama-lama.
begitu udah lulus, udah langsung kalian cari aja course itu. Atau sekarang kalian punya banyak waktu cari course, kursus itu fleksibel. Jadi kan cuma seminggu mungkin 3 jam kalau nggak salah. Seminggu 3 jam kalian bisa ikut di Coursera di mana. Nah itu banyak sekali manfaatnya. Gitu. Dan begitu lulus kalian udah punya skill. Ya saya harap teman-teman mau menggali sendiri, mencari-cari dan saya yakin sekali itu manfaatnya banyak. Apapun bidang pekerjaan teman-teman, apakah nanti di remote sensing, apakah nanti di hidro, ya kalian nanti belajar IoT, ngirim data password ke server gimana caranya. Kemudian di GNSS apalagi gitu. Monitoring dam, monitoring ini semuanya pakai IoT sekarang. Kemudian ada surveying juga pakai ya. Nanti surveying pakai apa ya? Ya banyak lah. Gitu. Intinya semuanya arahnya sekarang adalah ke web atau ke coding atau ke Python pengolahan data. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa belajar sendiri. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada saya kira cukup. Mudah-mudahan tugasnya jelas. Nanti saya upload link ini ya. Sebelumnya itu yang mana? Saya nggak tahu. Kayaknya pernah saya share ya. Oh iya. Nanti saya upload aja di situ juga. Mungkin di linknya juga saya berikan di link YouTube-nya. Ya. Makasih sudah diingatkan. Cip, ada pertanyaan? Saya nggak tahu, minggu depan saya masih ngajar atau enggak. Seandainya masih ngajar, nanti saya akan bahas lagi. Mungkin saya lihat progresnya teman-teman, kita cek lagi kesulitannya apa, ya biar benar-benar sampai bisa. Khususnya dari sisi teknisnya. Gitu. Karena kalau hanya teori-teori, saya yakin di semua kampus juga sama aja gitu kan. Cuma yang membuat geodesi UGM biasanya dicari untuk membangun geoportal ya di berbagai daerah sampai Kalimantan sampai ke sini itu adalah karena teknisnya kita bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan nggak ada yang bermasalah absen, saya kira cukup. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.